Perkenalkan Mas Angga, ini namanya Dana Mates. Kita sebutnya kalau anak Dana, Dana Mates. Terus ini semua si level kita, Vince dan lain-lainnya. And then everyone, please um, I'm introducing him like Mas Angga Saksoko, a film director, producer who founded Visinema at the age 22, creating box office hits while also driving innovation through bioskop online ya. Dan we chatted in the back. Ternyata beliau juga serial entrepreneur, mulai dari bisnis furniture sampai arsitektur sampai penangkalan kapal, pembuatan kapal. So he is a serial entrepreneur, and then he built Visinema, and now recently 30 September yang lalu Visinema itu udah mengulang tahun ke-17 ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Udah lulus SMA. Dan selama 17 tahun bercerita, Visinema bertumbuh bersama orang-orang yang percaya bahwa film bukan sekedar hiburan tapi juga bisa menggerakkan. Wow, keren. Tepuk tangan lagi dong. Kita mulai ngobrol-ngobrol aja ya. Mungkin pertanyaan pertama mungkin early journey-nya. Tadi kita udah research katanya sebenarnya background-nya adalah journalism terus ke politik tapi end up-nya jadi sutradara. What makes you jump like that, and kenapa build di cinema juga, kenapa nggak jadi sutradara aja gitu? Tadi saya dengar Pak Vince ngomong soal purpose, mungkin nyambung gitu ya. Eh, saya tuh SMA Badung banget. SMP, SD, SMP, SMA, kalau nggak diselamatin orang tua saya, mungkin saya tinggal kelas setiap setiap itu sekali-sekali lah ada gitu. Jadi saya pilih sekolah yang salah, sehingga setiap pulang sekolah adalah perjalanan hidup atau mati. Karena sekolahnya dikepung sama 3 sekolah lain yang kalau Suka berantem. tiap hari tawuran sih gitu. Dan dari kelas 1 SMP harus dipilih lo basis mana. Jadi waktu saya basis tuh pulang pakai bis apa gitu. Kalau masih ingat gitu ya, kalau pernah mengalami hal yang sama. Sampai akhirnya terus dipindahin sekolah supaya selamat. Terus di SMA eh, saya memang suka suka berkegiatan selain belajar waktu itu. Jadi di SMA supaya bisa bolos dengan secara legal, saya membuat pensi SMA pertama gitu. Nggak pengen objektifnya cuma satu waktu itu supaya bisa Bolos. bisa bolos secara legal gitu kan. Jadi bilangnya ketemu sponsor dan dari situ belajar 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 jadi belajar beneran dan setelah pensinya selesai jadi bingung kan nih ngapain lagi. Eh, Terus bertemulah sama pembuatan film pendek dan kemudian belajar tentang pembuatan film pendek. Saat saya mulai di SMA buat film pendek itu, eh, sebetulnya saya udah jadi entrepreneur karena setiap habis bikin film, saya ngambil satu kelas, terus saya tutup pakai karton hitam, saya pinjem TV dari perpustakaan sekolah, terus kalau masuk bayar 5.000, 2.000 apa 5.000, 2.000 apa 5.000 ya, 2.000. Sebetulnya kebetulan ex-asisten saya dulu adik kelas saya di sekolah di SMA. Jadi ini ceritanya kisah nyata gitu. Jadi saya mikir-mikir saya tuh jadi film entrepreneur dari SMA gitu karena 2000 Ya. ya abis itu duitnya dibagi-bagi buat bikin film lagi sama buat pacaran nonton di Wijaya gitu dulu. Nonton bioskop di Wijaya. Yang ada sekarang. Em, Abis itu filmnya masuk ke festival-festival film pendek dan menang. Di situ sebetulnya saya ngerasa bahwa oh ternyata hidup saya punya manfaat gitu ya. Maksudnya paling enggak apa yang saya bikin jadi sesuatu dan di acknowledge. Nikmati ya. Dan di titik itulah saya merasa bahwa film jangan-jangan adalah tujuan hidup saya gitu. eh tapi karena waktu itu kesulitan ekonomi keluarga sehingga masuk IKJ itu terlihat mahal. Saya mencari sekolah yang murah dan gampang masuknya. Masuklah Jurnalisme. ke D3 UI, lalu lalu lanjut ke Politik. politik. Tapi during saya sekolah saya udah kerja. Jadi dari lulus SMA saya udah kerja. Saya di Kalau tahu sutradara namanya Hanung Bramantyo, pertama kali saya kerja saya magang sama dia bikinin minum buat dia. Gitu. Jadi saya start Dari bawah. dari
anak yang paling bawang banget lah. Kalau bawang tuh belum layak dikupas gitu. Jadi dari situ pelan-pelan belajar, lalu kemudian eh ya seperti saya bilang, sebetulnya awalnya Visinema tuh dibangun atas hal yang paling menyebalkan, atas alasan yang paling menyebalkan bahwa sebagai anak yang non IKJ di industri film yang saat itu toksik, saya tuh nggak diterima. Sehingga untuk bisa punya ruang yang lebih aman, saya membangun Visinema di sebuah garasi kecil di Jati Padang. Bahkan saya waktu saat itu nggak punya komputer, tapi ya waktu itu saya mulai aja dari situ. Paling nggak saya bisa membuat karya saya sendiri. Project pertamanya bikin video aerobik. Briefnya 45 menit aerobik nggak boleh kelihatan keringetan. Jadi ya mulai mulai mengakali banyak hal. Tapi ya semua dimulai dari yang kecil. Tapi ternyata saya tuh sadar bahwa kesalahan pertama saya adalah jadi entrepreneur adalah memulai start small gitu. Waktu 2008 saya mulai small. Waktu saya start small, mimpinya jadi kecil kan. Jadi kayak nerima kerjaan yang kecil mau. Nah, ketika nerima kerjaan kecil aja, untuk dapat kerjaan gede itu jadi susah karena akhirnya kita udah ada di kelas yang kecil gitu. Terus akhirnya saya memutuskan, terus saya dapat satu project bikin film karena skenario saya dibeli sama satu perusahaan besar, terus memutuskan untuk apakah melanjutkan film ini dan perusahaan atau melanjutin kuliah. Saya akhirnya memutusin buat melanjutin perusahaan, tapi ya karena start small dan dilihat sebagai anak bawang, eh, nggak nggak jadi significant player. Lalu kemudian eh, mentawai, ini agak emang hidup saya agak loncat-loncat ya. Mentawai itu mentawai apa tsunami, terus saya bikin tim untuk pergi ke sana. Tadinya mau nganterin bantuan yang kita kumpulin di kantornya Visinema. Nggak bisa keluar. Akhirnya eh, dan apa yang kita lakukan ternyata berarti. Terus habis itu saya ngabisin 2 tahun waktu saya di Mentawai waktu itu. Dan Visinema saya tutup sementara. Saya cari duit kebetulan saya bisa desain interior, saya bisa Di talenta memang. arsitektur, saya bisa desain produk, saya punya 40 desain furniture yang pernah diekspor dan segala macam. Saya bikin workshop dan butik butik desain gitu di Kemang. Tapi perjalanan saya di Mentawai itu membuka mata bahwa yang tadi Pak Vince bilang bahwa kita tuh ada di dunia ini tuh untuk sesuatu tujuan gitu. Tepat. Yang 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 mana kadang-kadang banyak sign yang kita take it for granted. Padahal itu sebetulnya penting. Saya ingat banget ada satu desa namanya Mapinang Utara di mana saya bikin sekolah karena sekolahnya hancur. Saya sama 5 orang temen ngabisin 2 minggu di sana dan maku sendiri bikin pakai papan-papan yang kita bawa pakai perahu. Terakhir waktu pembukaan saya pasang poster peta Indonesia dan anak-anak di sana tuh nanya itu apa gitu. Di titik itu saya rasa bahwa oh hidup jadi orang di sini tuh di Jakarta tuh privilege-nya luar biasa tinggi dan kemudian em, apa namanya jadi filmmaker itu sebetulnya lebih powerful dibanding ngedesain yang saya lakuin sekarang karena filmmaker it's not about making films tapi sebetulnya we are a storyteller gitu apa namanya amplify story gitu dan buat saya sebagai storyteller punya medium sebesar layar bioskop dengan bisa ditonton oleh banyak orang itu privilege. Terus habis itu saya balik ke Jakarta, ketemu sama Glenn Fredly, terus kita ngobrol. Akhirnya Glenn sama saya memutuskan untuk rebuild Visinema lagi, tapi dengan purpose yang berbeda. Dan waktu itu saya bilang, Bung kalau kita mau lanjutin Visinema, let's not start small, langsung Go big. go big. Makanya kami rebuild Visinema dengan satu project judulnya Cahaya dari Timur Beta Maluku. Dan kemudian film yang dibuat selama 3 tahun itu tahun 2014
menang Piala Citra sebagai film terbaik, mulai ada spotlight dan disitulah saya Momentumnya ada ya. momentumnya ada dan mulai membangun Visinema dengan purpose yang berbeda gitu dari initial awalnya ketika 2008 Visinema dibentuk. Wow, nice story. Ternyata panjang ya perjalanannya. Panjang. Mungkin ini aku kemarin juga lihat konten IG-nya Visinema tulisannya adalah Tech Powerhouse dan sekarang kayaknya Visinema udah salah satu konten Tech Powerhouse ya menyebutnya ya dan udah mulai memiliki ambisi punya evergreen IP. Nanti mungkin boleh jelasin sedikit ke teman-teman what does it mean by evergreen IP, but when it comes to tech and creative world pasti bersinggungan dengan AI. Kita di semua di sini AI adalah makanan sehari-hari. How do you see AI dalam dunia film and how do you gimana ya melihat peluangnya memanfaatkan tapi juga tetap staying true to creativity itu how do you see it sih? Kalau kita melihat sejarah gitu dan sebagai eh, spesies yang namanya manusia, kita nggak bisa menghindari yang namanya evolusi. Dan ketika pertama kali kita sebagai spesies mengalami evolusi pertama di mana cognitive evolution itu terjadi 80.000 tahun yang lalu, sampai sekarang kita ada di revolusi industri yang terus berkembang dan mungkin sekarang berapa 5.0, apa durasi evolusi kita tuh makin pendek, makin pendek, makin pendek dari kognitif ke apa namanya pertanian, dari pertanian ke industri, dari industri point 1.0 mesin uap, terus kemudian segala makin lama makin pendek. Dan what's next sebetulnya adalah automation dan AI dan it's happening now gitu. Lebih pendek banget dari yang sebelum-sebelumnya dan itu inevitable. Kalau kita nolak malah kita menolak evolusi kita sebetulnya gitu. Itu inevitable. Tapi eh, saya percaya banget seperti apa yang terjadi pada evolusi-evolusi sebelumnya, manusia tuh punya kapasitas untuk eh, mencari tahu, beradaptasi. Karena karena kekuatan kita sebagai spesies adalah kita punya collective memory, kita sharing stories. Pengalaman teman-teman di sini sama pengalaman saya kita bicara kayak gini Ya, itu kapasitas spesies yang nggak dimiliki sama spesies lain gitu. Kalau Yuval Harari di bukunya bilang apa namanya satu pulau kosong kalau diisi sama satu manusia sama satu monyet yang survive monyet, manusia akan mati. Tapi kalau ada 1.000 manusia dan 1.000 monyet yang survive manusia, monyet akan saling bunuh karena mereka nggak bisa sharing information, mereka nggak bisa dan apa namanya sehingga bagaimana sebetulnya kita memanfaatkan dan mengaplikasikan apa namanya teknologi dan benda baru ini ke evolusi kita berikutnya gitu. Dan selalu pertanyaannya balik lagi ke spesies kita masing-masing ketika misal kertas ditemukan, ketika mesin cetak ditemukan, ya, apa yang akan terjadi gitu. Dan we survive research. that every time gitu. Maksudnya waktu kertas ditemukan kita bisa sharing knowledge lebih cepat daripada sebelumnya. Ketika mesin cetak Gutenberg ditemuin kita apa namanya ya selalu ada downside dan upside, selalu jadi dua em, apa Dua namanya sisi. dua sisi pedang gitu Ya, ya. ya. Dan kalau saya di Visinema kami bahkan punya divisi AI khusus yang untuk mempelajari apa yang bisa Visinema manfaatkan dari perkembangan AI. Dan banyak, contohnya misalnya hari ini script development kami jauh lebih cepat secara time frame. Karena kita bisa mengajak AI untuk membantu menganalisa. Sebagai language model, nggak ada yang ngalahin kecepatan menganalisanya mereka. Mereka. Tinggal masukin banyak buku-buku tentang skenario, mulai dari bukunya Sheetfield, Hmm. bukunya Save the Cat, apa semua, terus minta mereka analisa dari apa yang sudah kita bikin. Memang kita masih merasa bahwa human touch on creation tuh the most matter Penting. karena itu emotional experience,
sesuatu yang tadi saya bilang share Tersajikan. share share memories, share information, shared stories tuh sesuatu yang em, saya rasa itu kekuatan kita gitu. Tapi AI bisa membantu kita dalam hal eh, produktivitas dan melihat lebih jeli apa yang nggak kita lihat. Contohnya misalnya di animasi aja. eh Kita perlu bikin karakter kita dengan touch kita sendiri karena karakter itu satu bentuk yang secara aset dalam animasi itu eh, punya keunikan. Tapi kalau botol minum ya nggak perlu digambar lah. Kalau misalnya meja nggak perlu digambar lah. Kalau vegetasi dulu kita harus capek bikinin satu pohon. Di Jumbo tuh vegetasi sendiri aja bisa ngabisin waktu 1 tahun. Mulai dari bikin pohonnya, daun-daunnya. Sekarang Wow, mungkin asetnya bisa dibikin dengan cepat. dengan cepet gitu. Ya, ya. Contohnya misalnya saya lagi bikin film action. Dulu sebelum sekarang dan ini tim divisi nama yang berusaha mencari tahu kayak dulu mungkin saya untuk menggambarkan sebuah adegan action dengan ledakan, gerakan kamera pakainya storyboard. Terus abis itu ada tim yang bikin konsep art, yang bikin konsep artnya. Sekarang storyboard dimasukin, konsep artnya dimasukin, terus disuruh bikin motion, jadinya motion. Tinggal saya kasih tahu kameranya akan bergerak kayak apa. Nah, motion yang dibikin sama AI itu jadinya video board, bukan lagi storyboard. Dan itu memperpendek waktu untuk membrief dan menginformasikan apa yang ada di kepala saya ke 300 orang lain ketika bikin film Wow, action. Dan itu jauh lebih efektif ya. efektif, efisien, eh, dan eh, yang paling kelihatan meningkat adalah clarity dari proses komunikasi antar tim Kru ya. gitu. Itu sih kalau Wow, di ini di embrace dunia ya ya. jawabannya ya. Yes, Embrace AI. inevitable. What about IP then, like copyright gitu, with AI ini, how do you see it? Like isu-isu hak cipta kan banyak dibicarakan ya when it comes to. Oke, kalau saya lihatnya gini, makanya itu dia. Saya rasa yang harus gini, semua teknologi pasti punya upside sama downside. Semua balik lagi, maksudnya nggak usah teknologi yang paling paling sophisticated yang kita kenal sekarang lah. Kertas, misiu, dinamit, itu tuh selalu punya downside Iya, iya. dan selalu punya upside. Manusia yang saya tadi bilang secara spesies yang paling superior dari kita sebetulnya ya yaitu intelektual, Intelligence ya, ya. intelijensia sama wisdom gitu. Kita yang harus bisa bisa memanfaatkan itu dan gimana caranya bisa eh, punya wisdom buat saya ya berinteraksi dengan ilmu Orang. pengetahuan gitu, berinteraksi dengan manusia lain gitu. Sehingga eh, balik lagi ke creation buat saya jangan menggunakan AI sebagai sesuatu yang meng-create hal dasarnya dari sebuah proses pengembangan ide. Bikinin saya cerita cinta tentang Nggak mikir ya. ya pasti akan bisa dibikin sama AI, tapi apakah bagus? Saya nggak yakin bagus. Iya, iya, iya. Tetap harus ada Gitu. manusianya. Ya, misalnya chat GPT-5 aja. Coba suruh bikin sinopsis 4 halaman gitu. Kalau nggak dia bingung sendiri. Kalau misalnya dia suruh bikinin saya punya cerita. Misalnya saya bikin cerita, saya punya cerita 5 halaman yang saya bangun sendiri. Terus saya bilang, bikinin saya logline yang bisa di pitch ke investor. Itu udah bagus banget tuh. Nggak ada yang bisa bikin Hmm, logline satu paragraf sebagus ChatGPT. ChatGPT. Tapi kan dia tidak membuat ceritanya. Dia me, dia Summary. mem, dia me, apa namanya? Merecreate, bukan merecreate, membuat satu tulisan berdasarkan ide saya untuk lebih lebih pitchable ke orang lain Investor. gitu. Nah, itu bisa digunakan. Tapi bahwa dia bikin 5 page-nya, dia nggak akan Jangan. bisa bikin bagus. Nggak hanya jangan, saya yakin banget dia nggak akan pernah bisa bikin bagus. Itu udah dicoba sama sama komunitas novelis segala macam. Dia nggak punya longevity sama sama ini. Dia nggak punya longevity sama dia masih belum, saya nggak tahu 5 tahun lagi 10 tahun lagi ya. Tapi Iya, saat iya. ini dia nggak punya longevity sama endurance untuk bisa menulis panjang dengan konsisten gitu.
nggak bisa, Belum. Ya, nggak bisa. mudah-mudahan jangan lah ya. Tetap manusia Ya, harus tetap kalaupun dikuasai. bisa, akhirnya ya kita balik balik lagi kayak pernyataan saya di awal bahwa kita nggak bisa menghindari evolusi, tapi kita punya wisdom sama kita punya intelektualitas untuk bisa paham di mana posisi kita sebagai spesies gitu. Nice, thank Jangan you. kayak akhirnya kayak Planet of the Apes aja. Nah, mungkin kita beralih sedikit ke tantangannya ya. Kalau di Dana, tantangannya tuh ada kejahatan-kejahatan scam. Kalau di film biasanya pembajakan. Ya. How do you see like bagaimana menyiasatinya atau bagaimana mengedukasi penonton supaya jangan nonton yang bajakan? Dan saya walk the talk lagi Mbak, karena saya mengadvokasi pembajakan udah hampir 8 tahun. Um, I've seen everything from all the point of view. Saya orang pertama yang memenjarakan pembajak film sampai sampai pengadilannya di Jambi. Jadi kalau baca baca berita pembajak yang masuk penjara pertama kali karena dia membajak keluarga Cemara gitu. Kita Film apa tuh? berhasil bikin bikin orang masuk ke penjara. Ada efeknya nggak? Nggak ada. Yang ada capek, bayar pengacaranya mahal, bolak-balik Jakarta Jambi, akhirnya nyerah sendiri. Sekarang sebetulnya adalah bagaimana kita kita membangun sistem keamanan kita sendiri gitu. Maksudnya saya sebagai sebagai entrepreneur, sebagai sebagai orang maksudnya orang yang kerja di industri entertainment sama kreatif, saya ada di level yang udah ya udahlah kita nggak usah terlalu kita fokus sama apa yang kita bisa lakukan. Makanya itulah kenapa kita bikin bioskop online misalnya. Sebetulnya itu tesis. Kalau misalnya orang bilang bahwa ya selama gratis gua akan cari gratis. Oke, kalau murah gimana? Kalau gampang, murah dan gampang gimana? Bisa nggak kita lebih bisa menghargai? Terus kita mulai dari komunitas. Jadi di bioskop online itu filmnya bukan film-film besar, tapi film-film komunitas. Jadi kita mulai mengajak komunitas untuk bisa menikmati yang dihasilkan oleh komunitas itu secara berbayar. Jadi ada apresiasi. Jadi yang Ada kita ajarin apresiasi. bukan lo bayar for sake of Sukses. economical benefit to the filmmaker, tapi it's appreciation for your own Appreciation. community gitu. Makanya kalau lihat bioskop online tuh banyak tuh film-film pendek yang cuma 10-15 menit. Balik lagi ke bagaimana saya memulai ketika saya bikin film di sekolah terus mengajak komunitas di sekolah saya untuk bayar 2.000 masuk ke kelas untuk nonton film yang sebetulnya gak jelas juga itu filmnya apa tapi nggak tahu kenapa dia mau bayar 2.000 juga gitu. Ya udah itu yang coba kita aplikasikan. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini kan anak Dana ini 60%-nya engineer dan berhubungan dengan data on a day-to-day basis. Kayaknya sekarang kalau ngelihat studio-studio Hollywood, mereka juga sudah banyak menggunakan data tuh kayak menganalisa insight penonton, film apa yang bakal menarik untuk ditonton. Gimana kalau di Indonesia? Ya kalau misalnya secara industri kita masih scattered tentunya secara data. Jadi salah satu eh saya pikir apa yang belum bisa kita lakukan adalah kita berpikir. Jadi saya tuh punya punya pemikiran bahwa intangible industri kayak film, animasi, eh, IP lah gitu ya. Itu punya 3 step. Saat masih jadi konten bisnis, terus kemudian jadi entertainment bisnis, lalu step yang paling tinggi sebetulnya jadi cultural economics, cultural economy. Kita tuh masih di konten bisnis. Kita masih mikirin gimana satu konten itu menghasilkan berapa banyak uang. PNL-nya dilihat dari satu konten. Tapi bukan dilihat dari gimana kita memanufaktur behavior gitu. Sehingga kita bisa melihat apa namanya IP, cerita, karakter itu jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kayak bagaimana itu sekarang berhasil dilakukan sama Jepang, sama sama Cina, sama Korea, sama Amerika, sama India gitu. Kita masih mikirin konten. Ketika kita naik ke level berikutnya, entertainment bisnis kita melihat bagaimana konten punya flywheel, monetization yang strong. Ketika kita masuk ke kultur ekonomik, ini flywheel nggak cuman nggak cuman bergerak dalam jangka waktu tertentu, tapi evergreen dan masuk
cross generation gitu. Nah, karena kita masih di konten konten bisnis, eh, kualitas data sekarang atau ide untuk mengumpulkan data tuh belum jadi sesuatu yang matters. Karena ya gamenya masih one off gitu. Ya, Nah, sementara di Visinema kami udah melihatnya gimana Indonesia towards ke cultural economy. economy. Makanya di Visinema kita kita ekosistemnya kita bikin kayak gitu. Kita punya licensing, kita punya teknologi, kita punya writers room, kita punya Visinema Campus untuk talent development. Jadi s- Menuju ke menuju cultural economy. menuju ke cultural economy. Kenapa? Karena mau nggak mau kalau kita mau bertahan, kalau kita mau sustain, kita harus pergi ke sana. Karena nggak mungkin kita berperang ide, setiap satu ide habis besok bikin lagi, besok bikin lagi, besok bikin lagi. Ya, ya. Capek banget. Nah, data jadi penting gitu. Contohnya misalnya di Visinema kami mendefinisikan penonton itu bukan A B C D kelas, misalnya kelas A B C, tapi misalnya kita kasih nama. Misalnya di personalizations, misalnya Angga itu siapa? Ada kriterianya. Ya. Nanti Mika ini ada kriterianya. Eh, Siska ini ada kriteria. Nah, itu kriteria-kriteria itu kita kita funneling, dan setiap film yang kita bikin postmortem research. Nah, data itulah yang kita pakai untuk bikin film berikutnya. Tapi nggak cuman gitu, kayak budgeting aja kita pakai data. Jadi kita kita ada project management office di mana semua film yang udah selesai di syuting, data finansialnya kita taruh di satu sistem pakai AI juga untuk bisa ngasih tahu efisiensinya kayak apa. Sehingga kalau misalnya kita mau bikin film action, kita nggak perlu nunggu skripnya jadi untuk tahu berapa budgetnya yang harus dikerjain. Karena misalnya, oh kalau di action itu eh, 21% akan kena buat em, manpower. Tapi kalau di drama itu 15%. Nah, ini gimana nanti ya bisa bisa seharian sendiri. Tapi Iya, iya, kira-kira keren, dari keren. budgeting aja kita sebetulnya kita pengen lebih lebih bisa konsisten sebetulnya untuk bisa menebak, saya bisa barang menebak karena ya pasti akan Ada deviasi ada dikit ya. deviasinya, tapi menebak untuk tahu bahwa berapa sih yang skala investment untuk melakukan satu konten kayak atau satu film atau satu IP kayak Jumbo, kayak Mencuri Raden Saleh, kayak ini. Karena film tuh yang nggak enak dinikmatinnya teman-teman di bioskop cuman 1 bulan 2 bulan, bikinnya bisa 4 tahun gitu. 7 tahun ya kalau Ya kalau Jumbo Jumbo ya. bisa bikinnya 7 tahun. Berapa tuh investment yang boleh di-spill nggak? Nggak ada yang bercanda Ya kalau nggak. investmentnya ya Lumayan ya. eh, the biggest investment di Visinema lah, Wow. di Jumbo. Hasilnya Tapi tadi hasilnya yang paling gede juga. hasilnya tadi dibilang film animasi terbanyak penontonnya di Indonesia itu Frozen 2 dengan 4,9 juta penonton. Jumbo more 10. than 2x. Jadi jadi Jumbo sekarang the biggest animation in Southeast Asia. What's next? What's next? eh Akhir. Sekarang kita pertama gitu kita mau kita akan create evergreen IP. Maksudnya ikhtiarnya adalah membuat sebanyak mungkin evergreen IP untuk mendorong eh, industri kita ke arah cultural economy. Em, Sebetulnya yang paling menarik sekarang adalah 2 tahun terakhir Indonesia secara penonton itu kita udah dominate market share. Jadi penonton film Indonesia tuh lebih banyak dibanding penonton film asing. Suka nonton film Indonesia Ya, ya. so Alhamdulillah. sebetulnya kalau kita mau punya visi yang lebih besar, nextnya adalah bagaimana kita jadi regional Player. player. Nggak cuma jadi the biggest market in Southeast Asia, tapi the player of Southeast Asia. Jadi Visinema akan mengarah ke sana. Kita doakan pertama. Question nih, boleh ya question sedikit Ya, dari teman-teman Dynamics? kontemplasi dulu. Mungkin karakter yang punya mental illness. Mungkin orang yang punya bipolar gitu kali ya. Karena buat saya
di dunia bisnis yang modern kayak sekarang di mana semuanya sangat terbuka, udah nggak ada lagi dikotomi antara art versus commerce, local versus global. Nggak ada lagi artis entrepreneur atau misalnya engineer di sini versus entrepreneur. Harusnya kita semua bisa ada di tengah gitu. Dan orang yang bisa punya dua polar berbeda di satu manusia ya bipolar biasanya kan. Dia bisa tinggal dikasih obat yang benar, dia pasti cerdas gitu. Jadi ya mesti gitu. Jadi how to be a non-biner lah person. Udah nggak lagi, udah nggak lagi. Lo tuh art apa komersial? Enggak, kita di tengah. Kita bisa bikin sesuatu yang sangat artistik Tapi kayak Jumbo, yang secara artistik kita bisa lihat this is very aesthetically, saya bisa bilang saya bangga banget sama estetiknya Jumbo, diakuin sama dunia. Tapi bisa jadi film paling laris di Indonesia. Kan nggak harus bikin film paling laris di Indonesia dengan horor akhirnya kan. Tesis itu hilang. Tesis itu putus gitu. Terus misalnya artis sama entrepreneur, susah dong mikirin antara berkarya sama bisnis. Enggak, Visinema bisa. Kita bisa bikin film-film keren tapi punya exponential growth. Jadi tesis bahwa bahwa seorang artis nggak bisa jadi entrepreneur, putus gitu. Eh, gitu. Terus habis itu bisa nggak lokal, lo harus pikirin antara market lokal atau lo pikirin market global. Ya Jumbo bisa ngomongin soal hantu dengan anak-anak, eh, dengan dunia yang sangat lokal, tapi masuk ke 25 negara, bukan masuk ke festival ya, masuk ke bioskop di 25 negara, Rusia dan so far udah didubbing ke 8 bahasa gitu. Jadi ya bisa gitu. Cuman tinggal kita punya kesadaran bahwa kita nggak mau lagi dikotak-kotakin antara idealis sama nggak idealis itu apa sih bedanya? Diri kita doang yang tahu. Karena yang namanya idealisme adalah nilai ideal yang kita punya gitu. Jadi idealis itu bukan berarti jadi seniman gak laku gitu. Seniman gak laku, rambut gondrong, bau, terus wah ini idealis nih gitu. Yang nggak gitu juga bro gitu. Udah nggak zaman gitu. ganteng tuh Ya. artis. Kalau misalnya terus kemudian film apa yang mau saya kerjain, saya puji Tuhan, saya sangat grateful tentang hidup saya bahwa semua film yang saya kerjain selama saya berkarya adalah semua film yang memang mau saya kerjain. Nggak pernah disuruh orang gitu. Dan ke depan semua film yang mau saya kerjain akan saya kerjain pada waktunya. Contohnya misalnya kayak Perang Jawa, kita mau bicara tentang 5 tahun perang di Ponorogo, bukan tentang di Ponorogonya, tapi tentang bagaimana Perang Jawa ini sebetulnya secara sejarah itu uprising untuk perlawanan kolonial di regional. Kalau nggak ada Perang Jawa, nggak ada tuh perang-perang yang lain melawan penjajah, termasuk di Malaysia, di negara-negara lain. Jadi Perang Jawa itu kayak revolusi Perancis di Asia Tenggara. Nah, idenya udah ada dari 6 tahun lalu, saya sama Pak Gita ngobrol. Tapi ke- keputusan untuk melakukan itu dibutuhkan dibutuhkan kecakapan untuk mengerjakannya. Nah, selama 6 tahun ini saya belajar dengan Cahaya dari Timur, dengan 13 Bom, dengan Mencuri Raden Saleh, dan sekarang bulan depan saya syuting judulnya Ratu Malaka. Itu sebenarnya untuk mempersiapkan tim untuk bisa mengerjakan Perang Jawa. Jadi bahkan untuk sebuah project kita butuh sadar kapan project itu dikerjakan in the right time gitu. Terima kasih Mbak. Pertanyaannya penting sekali dan sangat reflektif. Jadi waktu saya mulai dengan Jumbo 7 tahun yang lalu, itu persis di mana saya mulai membuka Visinema untuk outside investor masuk ke equity. Dan kenapa Jumbo, kenapa animasi, dan Jumbo dan animasi ini sebetulnya nggak cuma Jumbo, kita udah punya 3 pipeline animasi lain. Itu yang bikin kita mungkin way ahead dibanding semua studio di Indonesia. Karena kita nggak one off investment, saya istilahnya Jumbo tuh all in. Sedikit cerita, Jumbo itu hari pertama itu cuma 50.000 penonton. Waduh, Mbak, itu devastated. Itu devastated. Devastated. Itu saya udah nulis surat resign. Founder resign tuh.
Kenapa? Karena saya all in. Saya ini bukan cuman sekedar business decision at that time. Ini future. Jadi kalau ini Ya, gagal bet ya. dan target saya jelas ngalahin Frozen. Makanya Jumbo itu patungnya lagi begini. 5 juta penonton. Jadi semua dimanifestasikan. Jumbo kalau lihat patungnya Jumbo tuh lagi begini 5 juta penonton karena Frozen itu 4,9 juta penonton. Jadi 5 juta oke lah gitu. Balik modal bisa punya flywheel, bisa bisa good starting point as evergreen IP apa namanya? Evergreen IP initiative. Tapi above all kita itu seringkali melihat bisnis itu P&L-nya tahun ini berapa, financial year tahun ini berapa. Saya nggak tahu ini terjadi di teman-teman apa enggak, tapi kalau di saya sebagai filmmaker, nggak ada satupun, kalau kebetulan saya vice chairman di Indonesian Motion Picture Associations, nggak ada satupun yang bicara tentang future audience. Nggak ada. Mereka nyarinya apa yang akan terjadi box office tahun depan, box office besok, the next box office, the next box office. Tapi gimana caranya the next box office kalau kita nggak bicara tentang siapa yang akan jadi penonton Indonesia 5 tahun lagi, siapa yang akan jadi penonton Indonesia 10 tahun lagi, siapa yang akan jadi penonton Indonesia 15 tahun lagi, siapa yang akan jadi filmmaker, siapa yang akan punya keinginan untuk jadi filmmaker, a good storyteller in the next 5, 10, 15 years. Nah, saya sadar ketika saya jadi vice chairman di Motion Picture Association, saya duduk nih sama 12 big players lain di Indonesia. Saya punya satu advantage ternyata. 10 tahun dari sekarang, saya masih lebih muda dibanding mereka semua di meja itu. Jadi jadi advantage saya itu waktu. Kalau mereka mikir PNL hari ini wajar karena mereka udah umurnya 55, 60. Mereka pengen nikmatinnya hari ini. Kalau saya masih 40 tahun. 10 tahun dari sekarang saya lebih muda daripada mereka. Kenapa saya nggak berani pakai 10 tahun ini untuk invest longevity sama sustainability-nya Visinema dan industri film Indonesia. Dan itu kenapa Jumbo penting. Kita pernah ada di generasi ketika kita nonton Petualangan Sherina, ketika kita nonton eh, Toy Story, ketika kita nonton Lion King, dan itu jadi kognitif moment untuk anak-anak untuk bisa ya punya imajinasi, bisa ya jadi ini, bisa ya nangis di bioskop. Dan itulah sebetulnya Jumbo buat kami. Bagaimana kami ingin nggak cuman merawat, tapi mulai menanam benih untuk penonton-penonton Indonesia berikutnya, untuk storyteller-storyteller Indonesia berikutnya. Dan impact sederhana yang paling terjadi hari ini adalah kita bisa nunjukin bahwa bioskop itu ruang ramah buat keluarga. Kita bisa bawa anak-anak ke bioskop dan kita bisa pulang dengan diskusi dengan anak-anak. Jadi kalau misalnya nyari film untuk menjawab pertanyaan hidup, ya itu udah salah dari awal beli tiket. Kalau nyari jawaban hidup ke ustadz atau ke gereja gitu, bukan ke bioskop. Tapi bioskop itu sebetulnya bisa menjadi em, apa namanya trigger untuk kita bisa punya diskusi di rumah di meja makan yang kemudian kita cultivate jadi pengalaman bersama keluarga gitu. Dan itu gunanya sebetulnya entertainment yang punya dignity, punya impact dan punya punya meaning gitu. Makanya di Visinema itu kita punya satu credo di mana kita pengen bikin storytelling ekosistem yang human, inklusif dan meaningful gitu sih. One last question dari Pak Ferry. Siapa bilang idealis tapi nggak bisa make money kan? Nah, saya coba kasih challenge ke Mas Angga, Mas. Bikinin Tema-tema yang scam, judol, ya, phishing Wah. itu bisa nggak jadi duit? Bisa dong. Amin ya. Jadi kita tunggu ya Mas. Pak, investor. saya bikin cerita tentang anak muda nyuri lukisan Oh iya, Di Raden Saleh. Raden Saleh, ternyata laku, Pak. Terus waktu kita bikin Jumbo, itu nggak ada satupun investor yang percaya sampai kita harus masukin semua duitnya kita sendiri ke sana karena box office animasi Indonesia paling tinggi cuma 500.000. Jumbo itu break even pointnya ada di 2,2 juta penonton, jauh banget gitu. Tapi saya yakin banget ini bisa dijalanin karena evidence-nya sebetulnya banyak. Nah, satu yang menarik dari Indonesia sebetulnya Pak adalah untuk membuat sesuatu yang groundbreaking,
fieldnya tuh masih luas banget. Karena banyak banget hal yang belum kita kerjain gitu. Mulai dari kontennya, mulai dari IP-nya, karakternya, ceritanya, atau teknologinya tuh kita playing field-nya masih lebar. Jadi sebetulnya adalah keberanian kita untuk nyoba, untuk istilahnya babat alas nih. Karena kalau misalnya kita berhasil, kita langsung jadi front runner, sesederhana itu. Dan sebetulnya semua hal bisa diceritakan. Apakah laku apa enggak adalah kapasitas kita untuk membungkusnya dengan cara apa gitu. Seru banget ya. Terima kasih buat Mas Angga Dwi Mas Songko dan juga terima kasih buat Mbak Ola.